itu dapat dikendalikan. Kalau dia untuk satu orang berpikir positif saja bisa memberikan pengaruh pada lingkungan sekitar, bagaimana jika orang yang benar-benar total menyadari tentang seluruh pengalaman dan seluruh dimensi pengalaman, pasti pengaruhnya akan menguat di lingkungan sekitar. Sehingga ketika seseorang menyadari tentang mempunyai intensitas dalam pengalaman-pengalamannya, intensitas dalam kesadaran-kesadarannya, tentu ini berpengaruh bagi pembebasan atau liberation, self-liberation bagi lingkungannya. Jadi ini intinya adalah meditasi itu melampaui dan tetap di situ, melampaui dan tetap di situ. Contoh yang paling dapat kita pahami adalah kalau kita melihat satu objek itu tetap di situ, tapi intensitasnya itu melampaui. Apa? Karena ia bisa dialami dalam berbagai aspek. Nah, objek-objek ini saja di hadapan kita bisa melampaui pengalaman-pengalaman kita. Bagaimana dengan kesadaran manusia? Itu lebih bisa melampaui ini. Sehingga meditasi tidak bisa diidentifikasikan sebagai salah satu fakultas tidak bisa diidentifikasikan sebagai aktivitas menggunakan salah satu fakultas dari fakultas manusia, tapi sebuah teknologi yang mentransformasi kesadaran manusia melampaui dimensi-dimensi tadi atau melampaui fakultas-fakultas tadi, sehingga pengalaman-pengalamannya lebih total dan lebih intens. Itu saja. Jadi dia menampung semua fakultas gitu ya. Gitu Kang Nadik. Mulai besok meditasi ya Kang Nadik ya. Aku komentarin yang kalau masalah masuk ke dalamnya aku belum pernah gitu kan ke masalah meditasi itu. Cuma aku mengukur dari yang tadi sedikit dibicarakan aja gitu kan. Secara karena aku nggak langsung masuk ke dalamnya, nggak melakukan meditasi, hanya beberapa informasi dari orang-orang, kemudian informasi dari teman-teman. Saya lebih cenderung kepada secara garis besarnya lebih cenderung kepada ruhani gitu kan. Yang digunakan meditasi alatnya sebenarnya ruhani gitu kan. Untuk lebih istilahnya berkesadaran. Bentar. Kita mengasumsikan yang bersifat rohani dan yang badani itu karena kita melihat dunia ini secara dualistik persoalannya. Jadi ini bukan tentang ada sesuatu di luar dari kehidupan dunia ini, bukan itu, tapi tentang bagaimana mencerap semua intensitas pengalaman dalam semua dimensi kehidupan dan menyadari watak-wataknya. Kemudian dari ketika kita menyadari watak-wataknya muncullah kan. Contoh, kita bisa lebih tenang kalau kita berhadapan dengan situasi yang kita tahu watak-watak. Nah, sama ketika kita sampai pada keadaan di mana kita mengenal watak-watak setiap dimensi kesadaran, dimensi kehidupan ini, kesadaran kita akan sampai pada keheningan ini secara teoritis ya. Apakah itu bersifat rohani? Apakah itu bersifat jasmani? Tidak ada perbedaan dalam meditasi tubuh dan jiwa, tubuh dan pikiran dan aktivitas mental setiap manusia kita sering terhubung. Kita tidak bisa menafikan salah satu atau menomorsatukan salah satu. Nah, yang berubahnya adalah bahwa meditasi ini ya teknologi untuk mentransformasi kesadaran manusia. Saya tuh kemarin lihat video tentang Kundalini, dia kayak ekstase begitu. Gimana? Video orang yang dibangkitkan Kundalininya, dia kayak ekstase.
itu karena meditasi ya. Yang dimaksud ekstase itu gimana? Jadi dia gitu-gitu. Kundalini itu apa yang dipahami tentang Kundalini? Kayak ada pembangkitan energi gitu, cakra-cakra. Kundalini itu kan ada dua kata ya, kunda dan lini. Lini itu titik kayak lini tengah, lini samping, lini kanan, lini kiri. Kunda itu artinya api. Jadi Kundalini itu adalah titik api. Titik api itu yang dibangkitkan. Nah, api ya benar-benar api. Apinya itu yang dibangkitkan. Jadi kalau apakah ada hubungannya antara pembangkitan titik api dengan ekstase? Ada hubungannya. Kira-kira kalau pembangkitan Kundalini yang terasa apa? Panas atau ekstase atau dingin atau gimana? Panas, harusnya panas. Panas. Berarti salah itu ya video itu ya. Salah ya. Ya itu nanti bisa dialami kok, bisa dibuktikan. Apakah nanti ekstase, apakah nanti panas? Ya. Ya kalau cuma ekstase ngapain Kundalini? Kalau cuma ekstase lah ya, beli aja narkoba gitu. Itu metodenya fokus-fokus itu ya, fokus ke cakra Kundalini gitu ya. Loh, kita kan belum tahu cakra, asumsinya kan kita belum tahu cakra itu apa gitu, belum tahu kan, gimana kita memfokuskan kepada sesuatu yang belum diketahui. Nah terus piye? Ya mak, tadi sudah disebutkan sama Piis kan. Jadi prakonsepsi ini kan memang membuat kita ini menjadi membatasi diri kita ya. Nah, meditasi itu melampaui dari konsepsi-konsepsi tadi itu. Ya, dialami saja nanti tahu sendiri gitu. Pokoknya diamati aja gitu, nggak usah ada tujuan-tujuan. Ya, dialami apa yang sedang terjadi. Ya, ini apa namanya? Kalau orang yang meditasi itu dia lebih meningkatkan humanitas juga, atau dia lebih peka pada sosial, lebih peka pada lingkungan hidup? Halo Pak? Ya tentu saja karena tadi sudah disampaikan sama BS, meditasi sendiri melampaui semua kategori, melampaui identitas, ya otomatis terjadi. Melampaui semuanya. Terus semua dianggap dirinya gitu ya, bagian dari dirinya gitu, manusia, semesta, lingkungan. Bahkan sampai kita pada pengetahuan bahwa sebenarnya antara ruh dan jasad ini yang sering diomongkan orang itu sebenarnya nggak ada perbedaan. Itu ya kita tahu dengan sendirinya tanpa kita harus diberitahu. Ya itu sebenarnya ada titik nyambung juga sih ke ini,
ke tauhid. Saya bilang itu apa namanya, ke ruhani gitu kan. Karena ya di alam rohani itu ya sebenarnya bukan 1 tambah 1 sama dengan 2 gitu kan. Sampai Satu dengan kesatuan listrik gitu kan. sama dengan listrik yang ada di kabel itu. Gimana kita memisahkan antara listriknya dengan kabelnya? Jadi kalau untuk mengetahui listriknya dari mana pintunya? Bukan dari fisikalnya. Ya. Jadi manusia ini kan melakukan hal yang paradok ya. Dalam konsepsinya terbentuk bahwa dirinya itu dirinya itu